Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ormas kembali berulah, baru-baru ini anggota GPK tendang mobil TNI. Karena tak bisa cairkan dana investasi 3,1 triliun rupiah, puluhan ribu anggota koperasi BLN ajukan gugatan ke pengadilan negeri. Main petak umpet membawa petaka, kaki seorang bocah tersangkut di pilar. Kaki seorang bocah di Klaten tersangkut pilar rumah sakit saat sedang bermain petak umpet. Proses evakuasi dramatis memakan waktu hingga setengah jam. Kaki kiri seorang bocah bernama Hasbi tersangkut di antara pilar yang berdiri di teras rumah. Hasbi panik karena kakinya tidak bisa dikeluarkan selama 1 jam. Karena tak tahu harus berbuat apa, orang tua Hasbi akhirnya meminta pertolongan kepada tetangganya. Proses evakuasi dramatis. Warga secara perlahan harus mengikis pilar sedikit demi sedikit dengan alat pertukangan secara manual. Kaki Hasbi tersangkut di antara pilar teras rumah saat sedang bermain petak umpet. Nah, tadi main petak umpet, lari-lari ngumpet, nyangkut di tiang rumahnya tetangga. Kakinya itu nyangkut, sudah 1 jam menangis. Saya panggil warga, sudah berkerumun, akhirnya dibongkar secara pelan-pelan. Alhamdulillah selama kurang lebih setengah jam, alhamdulillah sudah bisa lepas. Setelah 30 menit kaki Hasbi akhirnya bisa dikeluarkan. Ia tidak terluka dan langsung dibawa pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari lokasi kejadian di Desa Ngawongso, Klaten. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Puluhan ribu anggota telah mengajukan gugatan class action terhadap Koperasi Bahana Lintas Sumatera atau BLN ke Pengadilan Negeri Salatiga. Para anggota merasa ditipu pihak koperasi lantaran tidak bisa mencairkan dana investasi dengan nilai fantastis mencapai 3,1 triliun rupiah. Sebanyak 40.000 anggota Koperasi Bahana Lintas Nusantara atau BLN yang tersebar di seluruh Indonesia diduga telah ditipu karena tidak bisa mencairkan dana tabungan dan keuntungan. Jumlah kerugian mereka sangat fantastis, mencapai 3,1 triliun rupiah. Para anggota akhirnya mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan class action ke Pengadilan Negeri Salatiga Rabu pekan lalu. Gugatan dilayangkan 8 anggota yang mewakili sejumlah kelompok anggota karena pihak Koperasi Bahana Lintas Nusantara dinilai melawan hukum karena membuat keputusan sepihak. Awalnya pihak koperasi menawarkan investasi dengan program Si Pintar, namun kemudian berubah mendadak menjadi Si Jangkung, simpanan berjangka pasti untung. Bahwasanya dari 8 penggugat yang kami wakili, yang sudah memberikan kuasa kepada kami, itu kami mengajukan dari 8 anggota ini mewakili seluruh anggota Koperasi Bahana Lintas Nusantara yang menggunakan produk layanan Si Pintar, yaitu sekitar kurang lebih 40.000 anggota yang menikmati produk layanan Si Pintar ini. Jadi mekanisme untuk upaya hukum yang kami ajukan di Pengadilan Negeri Salatiga itu berupa gugatan perbuatan melawan hukum berupa perwakilan kelompok atau class action yang diwakili oleh 8 anggota dari Koperasi Bahana Lintas Nusantara. Dalam gugatan kami secara peraturan Mahkamah Agung, kami juga menghimbau kepada korban yang secara teknis nanti akan diperiksa secara pengadilan, itu untuk para korban itu bisa bergabung dalam gugatan kami, sehingga kami itu hanya mewakili 8 penggugat. Para anggota tergiur dengan keuntungan program Si Pintar yang menawarkan bunga 4,17% dari nilai investasi. Mereka pun rela berutang ke bank agar bisa menyetor ke koperasi. Namun di tengah jalan pada 17 Maret 2025 lalu, program Si Pintar berubah secara mendadak menjadi Si Jangkung, simpanan berjangka pasti untung. Celakanya pada program baru ini bunga ikut turun hanya tersisa 2%. Gugatan perwakilan kelompok ini atas dasar kerugian
dan tuntutan yang sama ya, atas yang dialami para anggota. Dalam gugatan ini diharapkan dapat memperjuangkan hak-hak para anggota yang tergabung dalam koperasi BLN yang berjumlah sekitar kurang lebih 40.000 ya, anggota di seluruh wilayah Indonesia, dan dapat menjadi dasar untuk para anggota dapat menuntut hak-haknya ketika perjuangan kita berhasil. Dan itu kerugiannya sekarang ini tertotal itu ada sekitar 3 triliun ya, sekitar 3 triliun. 3 triliun. Sebelum mengajukan gugatan, dua nasabah koperasi telah melapor ke Polres Salatiga karena merasa ditipu pihak koperasi. Lantaran uang yang mereka investasikan di koperasi tidak bisa dicairkan akibat perubahan program sepihak oleh pihak koperasi. Wilanto melaporkan dari kota Salatiga. Belasan desa di Kecamatan Ulu Jami, Pemalang terdampak banjir rob dan abrasi. Warga tak bisa berbuat banyak. Hidup mereka kini sulit karena tambak, lahan pertanian dan infrastruktur jalan tenggelam. Warga pesisir pantai utara kini sedang bingung. Tempat mereka mencari nafkah tergerus oleh banjir rob dan abrasi. Sejak tahun 2018, Desa Belendung, Kecamatan Ulu Jami, Pemalang terdampak fenomena alam itu. Kondisi desa kini kian parah. Jalan di bibir pantai yang merupakan jalan penghubung antar desa sepanjang 5 km lenyap. Ribuan hektar tambak dan lahan pertanian warga juga tenggelam akibat abrasi. Warga sebenarnya sudah membangun tanggul menggunakan bambu dan karung sepanjang 1 km. Namun pembangunan yang dikerjakan secara swadaya itu tidak mampu menahan gelombang air laut. Masyarakat pesisir tak tahu mesti berbuat apa. Mereka hanya berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk mengatasi masalah banjir rob dan abrasi. Bibir pantainya dulunya jalan tembus Pak, dari Tasikrejo hingga sampai ke Tapang Pak, di bibir pantai. Sehingga sekarang karena abrasi sejak tahun 2018 sehingga sampai sekarang itu sudah jebol Pak. Karena langsung sudah pemukiman desa Pak. Tidak bisa usaha apa-apa. Jadi dampak melati dari sudah tenggelam, kemudian budidaya sudah dibudidayakan, kemudian pertanian sawah sudah hangus. Pemukiman juga tenggelam Pak, termasuk rumah-rumah sudah tenggelam siang dan malam. Nah, kita yang minta mohon dengan hormat kepada pemerintah supaya direspon di bibir pantai, supaya dibronjong, ditanggul. Desa Belendung merupakan satu dari 11 desa di Kecamatan Ulu Jami yang terdampak banjirop dan abrasi. Sepanjang tahun, kecamatan ini dibayang-bayangi masalah banjirop yang tak kunjung ada solusinya. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang.